Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita ucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga tak terasa waktu demi waktu kita lalui dengan nikmat sehat Allah berikan kepada kita. Tak terasa hari ini hari Rabu tanggal 25 Rabiul Awal. Jangan protes dulu, sengaja biar gak ngantuk, makanya saya kasih koma. 25 pasti pada meleknya, bener kan? Ada aja triknya Ustaz. Tanggal 25 Rabiul Awal itu, jadi tanggal 27 bulan September. Ingat tanggal 27? Wah, ingat dong. Apa ingatnya? Hari apa? Pemilu. Bukan, hari ini leasing datang ke rumah tagihan. Iya. Subhanallah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Allah berikan rezeki yang melimpah, yang barokah, halal dan thayyibat katsirah mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sering mendengar kalimat taufik dan hidayah. Apa arti taufik itu? Ini dua-duanya saling berkaitan ya. Makanya biasanya MC sering nyebutin ya. Jadi ini tidak dua-duanya bisa disebutkan. Yang pertama taufik. Taufik itu adalah pertolongan. Artinya hidayah maknanya banyak. Bisa jadi petunjuk, pembimbing, penerang ya. Termasuk hidayah ini yang sering kita mohonkan. Di dalam sholat kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi. Kalau sholat subuh kita mohon juga kepada Allah di kunut, Allahumma hdini fiman hadait. Kalau sendiri, kalau imam bacanya Allahumma hdina fiman, ya Allah berikanlah hidayah sebagaimana engkau memberikan kepada orang-orang yang diberi hidayah. Nah, itu kita mohon kepada Allah tuh. Maka aminnya jangan lesu, kita kencangin deh kalau kunut amin gitu. Jadi benar-benar terasa ya. Aminnya jangan amin. Ngantuk banget orang kalau kayak gitu. Orang imam udah serius doanya, jawabnya amin. Nah, termasuk hidayah ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena hidup ini ya, kalau tidak berpahala cenderung dosa. Jadi segala apapun yang kita lakukan, maka kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu ya, selalu dihadapkan dengan pahala dan dosa, ya, apabila tidak diberi petunjuk, tidak diberikan pertolongan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, naudzubillah. Seperti yang kejadian sekarang, naudzubillah, di Kalimantan. Kasus memalukan sama anggota nembak. Ini sangat luar biasa. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dia tidak dapat hidayah. Yang dapat ketika dia melakukan sesuatu,
yaitu petunjuknya ngikutinya hawa nafsu, ngikuti setan. Laknatullah, naudzubillah, summa naudzubillah. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah hidayah, bimbingan kepada kita semua. Termasuk hari ini. Hari ini hari Rabu tanggal 27 kan, kalau sekarang 27 kan sebut 27, di mana pilkada serentak seluruh Indonesia. Ada orang yang mengikuti nafsu, sehingga dia ketika memilih pemimpin ikutin wanitiro. Nah, ini ada repot nih kalau ada wanitiro. Siapa yang berani bayar, dia yang pilih. Nauzubillah, ini pembodohan buat kita, membuat karakter kita buruk karena kita mengikuti nafsu. Berapa sih yang dimakan oleh kita sehingga kita mengorbankan hal yang baik, hal petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Berarti ketika kita melakukan sesuatu bukan karena Allah, berarti kita jauh dari hidayah. Naudzubillah, subhanallah. Maka walaupun di dalam posisi yang mungkin sulit bagi sebagian kita, bagi sebagian warga negara, dihadapkan dengan pilihan yang di luar keinginan kita, tetapi kita harus tetap memberikan sesuatu yang lebih baik di antara yang baik. Bagaimana kalau buruk? Ambil yang paling sedikit buruknya. Kalau kita tidak peduli, kalau kita tidak mengambil keputusan, maka dikhawatirkan nanti di hadapan Allah tetap kita akan bertanggung jawab. Nanti di akhirat, tadi di rakaat kedua disebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, maka Allah akan tampakkan kelak di akhirat. Di akhirat itu ada semacam slide, direkam, Allah tampakkan seluruh kehidupan kita, yang mana catatan tersebut tidak ada yang terlewat sekecil apapun. Sehingga orang yang berdosa, ya Rabb, ya Tuhanku, ini catatan apa? Buku apa ini? Semua nampak, tidak ada yang terlewat di dalam kehidupannya. Takut dia karena saking berdosanya, semua dosanya nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah adili. Maka ketika kita menentukan pemimpin, berikanlah yang terbaik. Maka sering saya berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, berikanlah keputusan yang baik untuk negeri ini. Nah, mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit simpel karena temanya kultum lagi. Jadi bukan tausiah, sedikit saja. Kalau banyak satu hal udah ngantuk Nah, jadi mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau mengeluarkan uang, diberi hidayah sehingga uang menjadikan pahala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam penggunaan kesehatan ini, sehingga sehat ini menuntun kita ke jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Semua hal-hal yang kita lakukan semasa hidup kita, Allah berikan petunjuk dan hidayah, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua yang hadir di sini dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Marilah sama-sama senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, insyaallah doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni, kata Allah, astajib lakum. Mintalah kepadaku,
Niscaya kata Allah, niscaya ini artinya pasti ya, pasti akan aku kabulkan. Nah, jadi doa itu tidak ada yang tertolak, semua dikabulkan. Ada 3 macam pengkabulan doa ini, ada 3 kategori. Nah, kalau dibahas lebih panjang lagi, dan intinya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli nabiyyin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilman wa rizqna bis shalihin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini kami berkumpul bersimpuh menghadap-Mu ya Allah. Kabulkanlah seluruh permohonan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah seluruh dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, pada hari ini negeri kami mengadakan pilkada serentak ya Allah. Berikanlah pemimpin yang Engkau ridhoi. Berikanlah pemimpin yang taat beribadah kepada-Mu ya Allah, yang membawa keberkahan, yang membawa kebaikan kepada negeri ini, sehingga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun waradun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.